وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. مرحبا، اسمي نيلة أغسطينا من قسم التعليم اللغة العربية، تسهيلا لي وتفهيما لكم عفوا باللغة الوطنية. Baik, perkenalkan nama saya Nela Agustina, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Last week kita telah membahas tentang apa itu filsafat. Di dalam bab itu terdapat pengertian filsafat, objek filsafat, kemudian ada cabang-cabang, kemudian ada cara berpikir ala filsafat, dan ada sejarah perkembangan filsafat Yunani. Nah, and now, kali ini kita akan membahas tentang metode-metode dalam filsafat. Metode-metode filsafat adalah suatu cara atau pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang realitas pengetahuan, etika, dan eksistensi. Metode-metode filsafat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada metode kritis. Metode kritis menurut Socrates ialah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan dialog dan pertanyaan-pertanyaan untuk mendorong pemikiran kritis, refleksi, dan pemahaman yang mendalam. Metode kritis menurut Plato yaitu dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji melalui empiris. Itu hipotesa dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, kemudian menarik kesimpulan dari hukum dan dalil, lalu merumuskan hukum yang dapat dijabarkan dari hukum-hukum dan sifat-sifat yang dihipotesikan. Kemudian ada penentuan hipotesa, yaitu menentukan dalil-dalil yang dapat menjelaskan hipotesa tersebut. Diverifikasikan dengan cara mencari ada atau tidaknya suatu pertentangan dengan realitas. Kemudian ada metode skolastik yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Metode ini ialah metode pembelajaran yang menekankan kepada penalaran untuk memperluas pengetahuan dan menyelesaikan kontradiksi. Metode ini disebut juga dengan sintesis deduktif. Metode ini difokuskan kepada 3 hal, yaitu yang pertama, meneliti cara berpikir, kemudian cara memakaikan, dan yang terakhir ialah cara membuktikan ajarannya. Kemudian ada metode intuitif oleh filsuf Plotinus and Bergson. Bergson menganggap bahwa intuitif sebagai metode utama untuk memahami realitas, di mana kebenaran lebih bisa dicapai melalui pengalaman langsung dan pemahaman intuitif dibandingkan dengan analisis logis dan empiris. Kemudian ada metode skeptis oleh filsuf René Descartes. René Descartes menjelaskan bahwa setiap kebenaran yang diterima sebagai kebenaran haruslah diragukan kebenarannya. Dalam metode ini, para filsuf mempertanyakan tentang klaim-klaim kebenaran, pengetahuan, dan keyakinan. Metode ini mengharuskan kita untuk meragukan segala sesuatu yang datang kepada kita sampai ada bukti yang meyakinkan itu dapat diberikan. Terakhir ada metode empiris oleh filsuf yang bernama Hobbes, Locke, and Berkeley. Dalam metode ini, para filsuf percaya bahwa pengalaman indrawi sebagai dasar pengetahuan. Filsuf empiris seperti John Locke atau David Hume percaya bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman langsung melalui pengamatan dan eksperimen. Mungkin sampai sini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.